Bab 1921-8 Spanduk. Tiba-tiba, Chu Feng berkata, biarkan aku melihatnya. Mendengar kata-kata Chu Feng, Xian Miao Miao mengungkapkan ekspresi senang. Dia begitu tertekan sebelumnya sehingga dia benar-benar lupa bahwa Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia yang luar biasa. Namun, setelah Chu Feng berbicara, Lil Red mengungkapkan tatapan menghina. Lil Red tidak percaya bahwa Chu Feng akan dapat melakukan apapun. Lagi pula, itu bahkan mustahil bagi Lil Red. Dinding batu tempat ini sangat solid karena mereka benar-benar memiliki kekuatan yang sangat istimewa. Meskipun kekuatan itu bukan kekuatan roh dunia, aku dapat mencoba menggunakan teknik roh dunia aku untuk membatalkan kekuatan itu, kata Chu Feng. Ini adalah kekuatan bunga abadi era kuno. Semakin banyak bunga abadi era kuno, semakin kuat kekuatannya. Karena tempat ini mengandung banyak bunga abadi era kuno, kekuatan yang melindunginya juga sangat kuat, kata Xian Miao Miao. Serahkan padaku, Chu Feng tersenyum lagi. Kemudian, dia mulai mengatur pembentukan rohnya. Hanya, tindakan Chu Feng dalam mengatur pembentukan roh kali ini agak berbeda dari masa lalu. Sebelum Chu Feng mulai benar-benar mengatur pembentukan rohnya, dia mengeluarkan 8 spanduk dari kosmos saknya. Kedelapan spanduk semuanya memiliki warna berbeda. Namun, ada rune dan simbol yang digambar pada mereka semua 8. Terkandung dalam rune dan simbol itu adalah kekuatan khusus. Chu Feng memasukkan 8 spanduk ke tanah di sekitarnya. Kemudian, menggunakan kekuatan roh dunianya sebagai string, ia menghubungkan 8 spanduk satu sama lain. Kemudian, dia duduk di tengah 8 spanduk dan mulai mengatur pembentukan rohnya. Kedelapan spanduk itu adalah harta karun bagi para spiritualis dunia. Chu Feng telah mendapatkannya dari harta Avaricious Immortal. Sejujurnya, jika dia tidak memiliki 8 spanduk itu, akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk menembus kekuatan pertahanan tempat ini. Namun, dengan 8 spanduk, Chu Feng memiliki kepastian 80% untuk bisa menerobosnya. Wos. Tangan Chu Feng mulai bergerak cepat dan berubah menjadi banyak kabur. Pada saat yang sama, kekuatan roh dunia yang tak terbatas mulai terbang keluar dari tubuh Chu Feng seperti banyak naga emas. Naga emas kemudian memasuki formasi roh yang sedang disiapkan Chu Feng untuk membentuk formasi roh besar. Cahaya mulai memancar di sekeliling. Benar-benar pemandangan yang mengesankan untuk dilihat. Kecantikan, apa yang Tuan Besar lakukan? Apakah itu teknik roh dunia? Lalu, bisakah dia menjadi seorang spiritualis dunia? Lil Red bertanya pada Xian Miao Miao dengan penasaran. Alasan untuk itu adalah karena pembentukan roh yang sedang disiapkan Chu Feng sekarang benar-benar mengejutkan untuk dilihat. Betul, Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia. Lil Red, kamu benar-benar tahu tentang para spiritualis dunia? Xian Miao Miao menatap Lil Red dengan ekspresi terkejut. Meskipun Lil Red, yang tinggal di tempat ini, terputus dari seluruh dunia, sepertinya ia tahu banyak hal. Tentu saja, kami Royal Spirit Serangga selalu bekerja keras dan ingin belajar. Selain itu, aku adalah wakil pekerja keras dan ingin belajar. Jadi, aku tidak tahu apa-apa. Tidak. Aku bermaksud mengatakan aku tahu tentang segalanya. Petik 2. Aku sangat cerdas, sangat kuat. Lil Red mengangkat kepalanya yang kecil dengan bangga. Istirahat. Pada saat itu, Chu Feng berteriak keras. Kemudian, salah satu spanduk meninggalkan formasi roh dan, membawa kekuatan yang tak terbatas, mulai terbang ke arah yang ditunjuk Chu Feng. Bas. Spanduk itu mengenai gunung. Namun, dinding yang menabraknya tidak pecah, juga tidak meledak. Sebaliknya, seperti roh, panji-panji melewati dinding. Pada saat ini, orang bisa tahu dengan mata telanjang seseorang bahwa ada lapisan kekuatan yang mendistorsi dan menghilang di dalam dinding gunung itu. Istirahat. Chu Feng berteriak 7 kali berturut-turut. Kemudian, 7 spanduk lainnya juga memasuki dinding gunung. Wos. Tepat pada saat itu, Chu Feng, yang semula duduk di tanah, tiba-tiba berdiri. Saat dia berdiri, formasi roh besar yang berpusat pada dirinya sebenarnya juga bangkit di sampingnya. Pada saat itu, rambut panjang Chu Feng melayang, dan pakaiannya berkibar-kibar. Dia tampak sangat luar biasa dan mengesankan. Tiba-tiba, Chu Feng menggenggam kedua telapak tangannya dan menyilangkan jari. Dengan itu, pembentukan rohnya benar-benar menyusut dalam ukuran dan memasuki tubuhnya. Saat berikutnya, Chu Feng mengarahkan jari-jarinya ke arah di mana 8 spanduk telah masuk. Membagi. Begitu dia mengatakan kata itu, cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya. Seperti pedang yang tajam, itu menembus ke dinding gunung itu. Rumble. Ledakan mulai muncul di mana-mana. Batu-batu yang hancur berjatuhan di semua tempat. Dinding gunung yang tidak bisa dihancurkan itu sebenarnya terbelah oleh Chu Feng. Tidak hanya tembok gunung itu terbelah oleh Chu Feng juga menerobos kekuatan yang melindungi bunga abadi era kuno. Pada saat itu, bunga abadi era kuno yang misterius muncul di hadapan Chu Feng, Xian Miao Miao dan Lil Red. Bunga abadi era kuno terlihat seperti gumpalan kabut yang terbuat dari sutra. Namun, hanya dengan sekali lirikan, Chu Feng bisa mengatakan bahwa mereka adalah jenis energi alam yang sangat luar biasa. Seperti nama mereka benar-benar harta karun klasik. Melihat bunga abadi era kuno, Chu Feng merasakan sedikit godaan.
Jika dia bisa menyaring semua bunga abadi era kuno di sini, dia bahkan mungkin bisa mencapai terobosan dari Kaisar Marsial peringkat 1 ke peringkat 2 Kaisar Marsial. Namun, itu hanya pemikiran. Chu Feng tidak akan benar-benar pergi dan memperbaiki bunga abadi era kuno karena bunga abadi era kuno ini milik Xian Miao Miao. Wow, Tuan yang hebat, teknik roh duniamu sebenarnya sekuat itu? Kamu benar-benar bisa menghancurkan kekuatan tempat ini? Mulut Lil Red terbuka lebar karena terkejut. Ketidakpercayaan mengisi wajah serangga itu. Adapun Xian Miao Miao, dia melompat ke gua gunung dengan gembira dan mulai memilih dengan hati-hati di bunga abadi era kuno itu. Chu Feng tidak masuk. Sebagai gantinya, dia menyaksikan Xian Miao Miao memanen bunga abadi era kuno yang sudah lama dia rindukan siang dan malam. Tiba-tiba, Xian Miao Miao berhenti memanen bunga abadi era kuno. Ekspresi tertekan muncul di wajahnya yang sebelumnya tersenyum. Melihat reaksi Xian Miao Miao aneh, Chu Feng melangkah maju dan bertanya, Miao Miao, ada apa? Aku hanya bisa membawa sebagian bunga abadi era kuno di sini. Bagian yang lain tidak bisa dibawa pergi oleh aku. Xian Miao Miao menunjuk ke beberapa puluh gumpalan bunga abadi era kuno di kejauhan. Ayah, mereka sudah larut di tempat ini. Sayang sekali, Lil Red juga berlari. Chu Feng juga menemukan bahwa bunga abadi zaman kuno itu, karena alasan tertentu, telah larut. Sederhananya, bunga abadi era kuno itu sudah rusak. Sebagai contoh, jika bunga abadi era kuno itu adalah buah-buahan, maka yang bisa dibawa pergi adalah buah-buahan yang dalam kondisi baik. Adapun yang tidak bisa dibawa pergi, mereka adalah buah busuk. Pada saat itu, yang busuk bahkan lebih banyak daripada yang dalam kondisi baik. Tidak heran Xian Miao Miao akan memiliki ekspresi tertekan. Miao Miao, meskipun bunga abadi zaman kuno itu telah larut, aku punya cara untuk mengumpulkan sebagian dari energi mereka sehingga kamu dapat memurnikannya sekarang, kata Chu Feng. Chu Feng, apakah yang kamu katakan itu nyata? Mendengar kata-kata itu, Xian Miao Miao segera menjadi sangat gembira. Seolah-olah dia telah melihat cahaya di ujung terowongan yang gelap. Mengapa aku berbohong kepada kamu? Chu Feng takut bahwa Xian Miao Miao tidak akan percaya padanya. Dengan demikian, dia mulai mengatur pembentukan rohnya ketika dia berbicara. Dia ingin mengumpulkan energi yang tersebar dari bunga abadi era kuno itu sehingga Xian Miao Miao bisa memperbaikinya. Tapi, Chu Feng, ada banyak bunga abadi era kuno di sini. Bahkan jika aku harus memperbaikinya, itu akan memakan waktu. Karena tempat ini saat ini berbahaya, apakah kamu yakin? Melihat bahwa Chu Feng mulai mengatur pembentukan rohnya, Xian Miao Miao sama-sama tersentuh dan khawatir. Tidak apa-apa, tenang, dan mulailah memolesnya. Aku akan menjaga tempat ini. Aku menjamin kamu bahwa tidak ada yang akan mengganggu kamu sebelum kamu selesai memperbaiki semua bunga abadi era kuno, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Melihat senyum di wajah Chu Feng, wajah Xian Miao Miao menjadi kaku. Dia tergerak dan merasakan perasaan hangat mengalir di hatinya. Namun, perasaan hangat itu menyebabkan hidungnya sedikit tersumbat. Bab 1922 Masa Lalu Lil Red. Chu Feng, dengan betapa baiknya kamu bagiku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Xian Miao Miao sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Meskipun dia merasa seolah-olah tubuhnya ditutupi dengan kehangatan, matanya yang berbintang dan indah benar-benar berkilau dengan setitik air mata. Bagaimana kalau kamu mengabdikan diri kepadaku sehingga aku bisa menjadi menantu elf era kuno? Kata Chu Feng bercanda. Awalnya, Xian Miao Miao sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, dia melengkungkan bibir kecilnya dan berkata, tentu. Namun, itu bukan aku. Sebaliknya, aku akan menikahi kakak perempuanku denganmu. Petik 2. Jika itu saudaramu, maka kita bisa melupakannya. Aku tidak menyukai wanita yang lebih tua, kata Chu Feng. Kamu benar-benar berani membalikkan punggungmu pada kakak perempuanku? Tonton saat aku memberitahunya tentang hal itu, kata Xian Miao Miao. Jangan. Mempertimbangkan bahwa aku telah membantu kamu dan menyelamatkan aku sekali, kata Chu Feng. Baik, aku akan mempertimbangkan upaya yang telah kamu lakukan untuk membantu aku dan mengampuni kamu kali ini. Xian Miao Miao meletakkan tangannya di pinggulnya dan berbicara dengan sikap yang sangat angkuh. Namun, dia segera ingat sesuatu. Dengan ekspresi yang sangat serius, dia berkata kepada Chu Feng, mari kita serius. Chu Feng, aku tidak akan membiarkan kamu membantu aku dengan sia-sia. Di masa depan, aku juga akan membantu kamu. Petik 2. Tidak apa-apa, jangan terus bertingkah seperti ini dengan aku. Ini tidak menyerupai karakter kamu. Petik 2. Tidak peduli apa, aku adalah teman baikmu yang telah ditusuk 2 kali olehmu. Apakah ada kebutuhan bagi kamu untuk membedakan hal-hal ini secara menyeluruh? Chu Feng berkata dengan sedikit kesal. Dia tahu bahwa Xian Miao Miao berterima kasih kepadanya. Namun, tetap saja dia telah membantunya tanpa niat membalas. Karena itu, dia tidak menyukai Xian Miao Miao yang bertingkah seperti ini. Baiklah kalau begitu. Karena kamu tidak suka dengan emosi dan klisku, aku akan menusukmu 2 kali lagi. Melihat bahwa Chu Feng sebenarnya sangat tidak setuju dengan perilakunya, Xian Miao Miao mengungkapkan senyum keji. Kemudian, dia mengulurkan tangan kecilnya melalui armor devouring darah Chu Feng untuk menggelitiknya. Hei,
Berhenti main-main, merasakan dua tangan lembut dan halus menyentuh kulitnya, Chu Feng segera mulai kehilangan ketenangannya. Hahaha, aku tidak akan pernah berharap bahwa seorang Grand Spiritual dunia jubah Mark Naga Grand akan geli juga. Xian Miao Miao memiliki ekspresi puas di wajahnya. Aku tidak geli, hanya, aku khawatir kamu akan mendapat reaksi dari aku. Jika kebetulan aku tidak dapat menahan diri, aku mungkin menghabisi kamu di tempat, kata Chu Feng. Habiskan aku di tempat, mata indah Xian Miao Miao berkedip tanpa henti. Awalnya, dia sedikit bingung tentang apa yang dimaksud Chu Feng dengan itu. Namun, segera, wajah kecilnya menjadi merah dan dia berteriak pada Chu Feng, bajingan sialan. Lalu, dia melangkah pergi. Pada saat itu, Lil Red yang kejam dan tak tahu malu bertanya dengan ekspresi bingung, Hei, cantik, mengapa Tuan hebat nakal? Dia jelas tidak melakukan apapun untuk kamu, dan Andalah yang menggodanya. Bahkan jika itu adalah pelecehan, bukankah seharusnya pelecehan itu adalah kamu? Petik 2. Aku. Ditanya sedemikian rupa oleh Lil Red, Xian Miao Miao ingin menjelaskan. Namun, setelah berpikir lama, ia tidak dapat memikirkan cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dengan demikian, wajah Xian Miao Miao menjadi semakin merah. Pada akhirnya, dia benar-benar meraih Lil Red dan mulai menarik Lil Red sambil berteriak, Lil Red, kamu hal kurang ajar. Kamu benar-benar berani berbicara atas namanya. Apakah kamu ingin hidup atau tidak? Petik 2. Ayayayaya, cantik, lepaskan aku. Aku dengan kamu. Lalu mengapa kamu berbicara untuknya? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya bersikap tidak memihak. Petik 2. Aku akan membiarkanmu terus bersikap tidak memihak. Aku akan membiarkan kamu terus berbicara kebenaran. Petik 2. Ayayaya, aku salah. Berhentilah menarikku. Aku bukan karet gelang. No. Petik 2. Setelah Chu Feng mengumpulkan energi yang tersebar, Xian Miao Miao tidak membuang waktu. Dia segera memasuki kondisi serius dan mulai memurnikan energi bunga abadi era kuno. Adapun Chu Feng dan Lil Red, mereka tiba di luar gua. Untuk menjaga dari hal yang tak terduga, Chu Feng menghabiskan setengah hari menyiapkan formasi penyembunyian yang sangat kuat untuk menyembunyikan Xian Miao Miao dan bunga abadi era kuno di gua. Seperti yang dikatakan Xian Miao Miao, orang-orang dari Aula Gelap berencana untuk melakukan hal-hal keji di dalam formasi pembunuhan darah menyantap. Karena itu, tempat ini memang sangat berbahaya. Namun, justru karena itu berbahaya, Chu Feng harus ekstra hati-hati. Karena dia telah berjanji pada Raja Peri bahwa dia akan menjaga Xian Miao Miao, dia harus melakukannya dengan benar. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada Xian Miao Miao. Hebat Tuan, kenapa teknik roh duniamu begitu kuat? Mereka hanya maha kuasa. Lil Red duduk di samping Chu Feng dan memujinya tanpa henti. Lil Red, apakah kamu mencoba untuk menyanjungku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Lil Red sangat cerdas. Selanjutnya, setelah serangkaian hal yang telah terjadi sebelumnya, Lil Red tampaknya tidak lagi berjaga-jaga terhadap Chu Feng dan Xian Miao Miao. Sebaliknya, Lil Red bertekad untuk berteman dengan mereka berdua. Tentu saja tidak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketika Lil Red mengatakan kata-kata itu, wajahnya benar-benar menjadi merah karena malu. Meskipun memiliki penampilan serangga, ekspresinya sangat berlimpah. Lil Red, apakah kamu ingin pergi ke Tanah Suci Martialism untuk memeriksa binatang buas dan binatang roh, laut dan pegunungan? Tanya Chu Feng. Dia bisa mengatakan bahwa Lil Red merindukan dunia luar. Aku lakukan. Tuan yang hebat, apakah kamu mampu membawa aku ke sana? Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Lil Red menjadi sangat bersemangat. Tentu saja aku bisa. Miao Miao saat ini adalah majikanmu, dan aku adalah teman baik Miao Miao. Karena itu, kami adalah teman dekat, kami adalah keluarga. Petik 2. Jika kamu memiliki keinginan, kamu dapat memberitahu mereka kepada Miao Miao dan aku. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu mencapainya. Chu Feng berbicara perasaannya yang sebenarnya. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Lil Red, Chu Feng memiliki simpati mendalam untuk Lil Red, karena klannya telah dimusnahkan. Karena itu, dia tidak berharap Lil Red terlalu banyak berduka, dan ingin membantu orang kecil itu keluar dari kabut. Adapun metode terbaik untuk melakukannya, itu akan memiliki keluarga untuk dicintai dan diurus. Aku minta maaf, mengejutkan Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Lil Red sebenarnya mulai menangis. Lil Red, ada apa? Melihat itu, Chu Feng buru-buru dan dengan hati-hati memegang Lil Red di tangannya. Tuan yang baik benar-benar baik kepada aku. Namun, aku mengutuk dan menghina Tuan besar sebelumnya. Aku memanggil Tuan yang baik cucu aku, seorang idiot dan seekor babi. Lil Red benar-benar minta maaf, kata Lil Red dengan rasa bersalah. Hahaha, jadi sebenarnya itu. Bukankah aku juga mengutuk dan menghina kamu? Bukankah aku juga memukuli kamu? Namun, bisa dikatakan bahwa kami hanya menjadi teman setelah berkelahi. Karena itu, aku tidak akan menyalahkan kamu dan kamu juga tidak boleh menyalahkan aku, kata Chu Feng. Tentu saja, Pak yang baik telah memperlakukan aku lebih baik daripada ayah dan ibu aku.
Aku akan menganggap Tuan yang hebat sebagai saudara aku, kata Lil Red. Apa, klan kamu tidak memperlakukan kamu dengan baik? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tampaknya telah menyadari sesuatu. Kemudian, Lil Red membuka hatinya dan mulai memberitahu Chu Feng banyak hal tentang dirinya sendiri. Meskipun Lil Red sangat memperhatikan klannya sebenarnya tidak baik padanya. Bahkan yang disebut ibu dan ayahnya hanya memperlakukannya seperti budak. Serangga roh kerajaan tidak akan pernah terpisah satu sama lain. Terlepas dari apakah mereka mencari makanan atau melakukan sesuatu, mereka semua bergerak secara kolektif dan tidak pernah bergerak sendirian. Namun, Lil Red selalu keluar dengan sendirinya. Alasan untuk itu adalah karena telah disingkirkan oleh yang lain. Sebenarnya, serangga roh kerajaan tidak pernah menganggapnya sebagai klan mereka. Bab 1923 Yin Yang Abadi. Lil Red tidak tahu mengapa klannya memperlakukannya dengan sangat buruk. Selain itu, dia juga sangat bingung karena dia memang agak istimewa jika dibandingkan dengan klannya. Misalnya, kecepatannya adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh klannya. Dia mampu melewati energi yang melindungi bunga abadi era kuno, sedangkan klannya yang lain tidak dapat melakukannya. Dengan cara yang sama, klannya memiliki kultivasi, sedangkan Lil Red tidak. Meskipun Lil Red memiliki kecepatan yang bahkan kepala klannya tidak bisa menyusul, dia tidak memiliki kultivasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lil Red, tatapan yang dengannya Chu Feng memandang Lil Red menjadi lebih ramah. Dia merasa bahwa dia ingin melindungi Lil Red dari lubuk hatinya. Ini adalah perasaan dekat satu sama lain, menjadi keluarga. Alasan untuk itu adalah karena pengalaman Lil Red sangat mirip dengan pengalamannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketika Chu Feng berada di keluarga Chu, dia, setidaknya, masih memiliki ayah angkat, kakak laki-laki, dan kakak perempuannya Chu Yue, yang sangat baik padanya. Adapun Lil Red, dia tidak memiliki siapapun yang baik padanya. Bahkan yang disebut orang tuanya hanya memanfaatkannya. Jadi, dibandingkan dengan Chu Feng sejak saat itu, Lil Red bahkan lebih menyedihkan. Namun, meskipun serangga roh kerajaan memperlakukan Lil Red dengan buruk, Lil Red masih merasakan kasih sayang yang besar terhadap mereka. Dan bahkan ingin mati bersama mereka untuk membalas dendam mereka. Ini membuat Chu Feng merasa bahwa meskipun Lil Red memiliki kepribadian yang sangat tak tahu malu dan tercela, dia sebenarnya sangat setia dan benar. Setelah dia selesai mendengarkan cerita Lil Red, Chu Feng tiba-tiba berkata, Lil Red, aku akan memberitahumu sesuatu yang mungkin membuatmu merasa sedih. Namun, aku masih harus mengatakannya. Petik 2. Tuan yang baik, silakan katakan apa yang ingin kamu katakan. Daya tahan aku sangat kuat. Lagi pula, aku dibesarkan karena ditindas, kata Lil Red dengan senyum berseri-seri. Dua mata hitam kecilnya menyipit menjadi 2 bulan sabit kecil. Melihat itu, meskipun penampilannya jelek, dia tampak cukup menggemaskan saat itu. Menurutku, kamu bukan serangga kerajaan roh. Justru karena kamu bukan serangga roh kerajaan yang kamu disingkirkan oleh klan kamu, kata Chu Feng. Ah, hebat tuan, mengapa kamu mengatakan itu? Lil Red terkejut mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Jelas, dia tidak pernah memikirkan hal itu. Namun, ini tidak bisa disalahkan padanya. Lagi pula, hanya ada 2 makhluk hidup di formasi pembantaian menyantap darah. Yang pertama adalah serangga pemakan darah. Mereka adalah makhluk yang hanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Adapun yang lainnya, mereka adalah serangga roh kerajaan. Meskipun Lil Red istimewa, penampilannya sangat mirip dengan Royal Spirit Insect. Dengan demikian, dia secara alami akan percaya bahwa dia adalah serangga roh kerajaan tanpa sedikit pun keraguan. Namun, Chu Feng percaya bahwa Lil Red pasti bukan serangga kerajaan roh. Karena itu, dia berkata, apakah kamu tidak menyebutkan semua perbedaan yang kamu miliki dengan anggota keluargamu dan bahwa, selain kamu, semua anggota keluargamu yang lain adalah sama? Itu cukup untuk menggambarkan bahwa kamu bukan serangga roh kerajaan. Petik 2. Lalu apa aku? Tanya Lil Red. Itu tidak merasakan kesedihan. Sebaliknya, ia hanya ingin tahu persis apa itu. Aku tidak bisa memastikan siapa dirimu. Namun, kamu harus sangat kuat, jauh lebih kuat daripada serangga roh kerajaan, kata Chu Feng. Alasan Chu Feng mengatakan kata-kata itu adalah karena dia ingin Lil Red tahu bahwa dia bukan serangga roh kerajaan. Karena serangga kerajaan roh telah memperlakukan Lil Red dengan buruk, ini juga akan mengurangi beberapa rasa sakit yang dirasakan Lil Red dari kematian mereka. Benarkah? Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Lil Red segera menjadi bersemangat dan tidak lagi tertekan. Meskipun Lil Red adalah pembohong besar, aku bukan pembohong, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tuan yang baik, Lil Red tidak akan pernah membohongimu lagi, kata Lil Red dengan ekspresi serius. Kamu harus menepati janji kamu, kata Chu Feng. Pinky bersumpah, Lil Red mengangkat ekor kecilnya dan benar-benar ingin Pinky bersumpah dengan Chu Feng. Chu Feng mengulurkan jarinya dengan senyum di wajahnya dan bersumpah Pinky dengan ekor Lil Red. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, waktu 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari itu, Chu Feng bisa dikatakan telah berada di tepi sepanjang waktu. Alasan untuk itu adalah karena bahkan jika orang-orang dari Aula Kegelapan tidak menemukan mereka, binatang buas era kuno bisa dilepaskan setiap saat.
Jika binatang buas era kuno dilepaskan, Chu Feng dan yang lainnya akan memasuki krisis. Bagaimanapun, mereka adalah sekelompok binatang buas dari era kuno yang hanya tahu tentang membunuh. Untungnya, ada Lil Red, makhluk nakal ini, bersamanya. Lil Red telah meredakan ketegangan pikiran gugup Chu Feng dengan sangat. Bas. Tepat pada saat itu, ruang itu sendiri tiba-tiba mulai bergetar. Pohon-pohon besar yang mencapai langit di kejauhan juga mulai berayun bolak-balik dengan keras. Tiba-tiba, aura yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul entah dari mana. Chu Feng merasakan bahwa situasinya buruk, dan segera memegang Lil Red di tangannya. Kemudian, dengan ekspresi gugup, dia melihat ke daerah di depannya dan berteriak, "Siapa itu?" "Ceka, Ceka, Ceka, Ceka," dan lelaki tua ini bertanya-tanya siapa sebenarnya yang membunuh 10 bawahanku yang berbakat. Ternyata itu sebenarnya kamu, teman kecil Chu Feng. Tepat pada saat itu, sesosok muncul dari udara tipis. Setelah melihat orang ini, Chu Feng segera mulai mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi gelisah. Alasan untuk itu adalah karena orang ini justru orang tua dengan rambut hitam dan putih yang mencoba membunuhnya kembali di klan Kekaisaran Simen. "Kamu adalah Yin Yang Immortal?" tanya Chu Feng. "Jadi, kamu sudah berhasil menebak identitas aku?" The Yin Yang Immortal tersenyum aneh. Dia tidak menyangkal bahwa dia adalah Dewa Yin Yang. Dia mulai dengan hati-hati ukuran Chu Feng lagi. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi heran dan berkata, "Kamu sudah menjadi pangkat kaisar bela diri yang sebenarnya sekarang?" "Aku harus mengakui, Chu Feng, kamu benar-benar berbakat." Petik 2. "Aku benar-benar enggan untuk membunuh bakat sepertimu. Namun, kamu bersikeras menjadi musuh aula kegelapan kami. Karena itu, aku harus membunuhmu." Petik 2. "Bukan aku yang bersikeras menjadi musuh dengan aula kegelapanmu. Sebaliknya, itu adalah aula gelap kamu yang memutuskan untuk menentang aku dalam semua aspek," kata Chu Feng. "Jelas seekor kura-kura dalam toples, namun kamu masih berani bertindak sombong ini? Chu Feng, mungkinkah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat bersaing dengan orang tua ini sebagai kaisar marsial peringkat 1? Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Immortal Yin Yang segera bersinar dengan dingin. Sebuah penindasan yang tak terbatas mungkin menyapu Chu Feng. Seketika, penindasannya mungkin meliputi seluruh wilayah. Zes. Chu Feng segera melepaskan Thunder Armor dan Thunder Wings untuk meningkatkan budidayanya ke peringkat 3 kaisar marsial. Dihadapi dengan kekuatan Yin Yang Immortal yang menindas, Chu Feng dipaksa kembali berulang kali. Kaisar marsial peringkat 6 benar-benar terlalu kuat. Jika Chu Feng benar-benar bertarung melawan Yin Yang Immortal, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. "Yin Yang Immortal, sebagai Immortal, mengapa kamu memutuskan untuk bekerja untuk Dark Hall? Apa manfaatnya bagi kamu?" tanya Chu Feng dengan keras. "Manfaatnya? Apakah kamu berpikir bahwa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dan mampu hidup lebih lama bukanlah manfaat?" kata Yin Yang Immortal. "Tepatnya siapa Hall Master Hall Gelap, dan apa yang dia rencanakan untuk dilakukan?" tanya Chu Feng. "Haha, kamu sudah dalam kondisi seperti itu, namun kamu masih ingin mendapatkan jawaban dari aku?" Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar meremehkan orang tua ini. Kamu harus tahu bahwa kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan aku sekarang. Alasan untuk itu adalah karena kehidupan kecilmu sudah dalam genggaman orang tua ini. Petik 2. Saat Immortal Yin Yang berbicara, guntur meledak di langit di atas, dan awan hitam mulai melonjak, menutupi bumi dalam kegelapan pekat. Pada saat yang sama, penindasan fatalnya mungkin tumbuh lebih kuat. Dari kekuatan yang menindas itu, Chu Feng merasakan aura kematian yang sangat kuat. Pada saat ini, Chu Feng mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak bisa pasrah pada nasib. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Immortal Yin Yang, dia masih harus memberikan segalanya untuk bertarung. Jika dia bertarung, masih ada harapan. Jika dia tidak bertarung, dia pasti akan terbunuh. "Tentu saja, kamu benar-benar lemah." Melihat Chu Feng, yang menggigil setelah diliputi oleh kekuatannya yang menekan, Yin Yang Immortal mengungkapkan tatapan yang sangat puas. Bab 1924 Konfrontasi Teknik Roh Dunia. "Namun, jika aku membunuhmu seperti ini, itu akan sangat membosankan. Aku akan memberi kamu kesempatan." The Yin Yang Immortal tiba-tiba menghilangkan kekuatannya yang sangat menekan dan berbicara dengan senyum berseri-seri. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Chu Feng. "Bersaing denganku dengan teknik roh dunia. Jika kamu bisa mengalahkan aku akan membebaskan kamu. Jika kamu kalah, hidup kamu akan menjadi milik aku untuk dijaga. Bagaimana menurutmu?" Immortal Yin Yang berkata. "Apa yang kamu ingin bersaing?" tanya Chu Feng. Sangat sederhana, saat Immortal Yin Yang berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian, sebuah benda keluar dari lengan bajunya dan mendarat di telapak tangannya. Benda itu seukuran telapak tangannya, dengan bentuk yang mirip dengan lotus dan benar-benar transparan. Jika seseorang tidak hati-hati melihatnya, ia tidak akan bisa melihatnya. Bahkan jika seseorang dengan hati-hati melihatnya, itu masih hanya menyerupai tanaman aneh tapi tampak biasa. Namun, setelah Chu Feng melihat hal itu, matanya segera mulai bersinar karena terkejut. Alasan untuk itu adalah karena bunga lotus itu tidak hanya hidup, ia juga memiliki kesadaran. Chu Feng bisa melihat sepasang mata pada bunga lotus itu.
Matanya mencari di semua tempat sebelum akhirnya mendarat di Chu Feng. Itu ukuran Chu Feng. Bunga roh formasi Flaufinder, kata Chu Feng. Apa yang Yin Yang Immortal pegang di tangannya memang bunga Flaufinder formasi roh. Chu Feng datang untuk mengetahuinya dari diagram 9 roh ilahi. Formasi roh Flaufinder bunga adalah sejenis organisme hidup yang istimewa. Mereka dibentuk dengan bunga-bunga khusus dan teknik roh dunia. Dengan kata lain, mereka adalah bentuk kehidupan khusus yang diciptakan oleh para spiritualis dunia. Spirit Formation Flaufinder Flowers memiliki efek khusus, yaitu, bahwa mereka mampu membantu para spiritualis dunia menemukan celah dan kekurangan dalam formasi roh dunia. Tentu saja, berapa banyak kekurangan dan celah yang bisa ditemukan akan tergantung pada kekuatan bunga Flaufinder formasi roh. Sebagai contoh, jika formasi roh dibentuk oleh spiritualis dunia jubah abadi, dan formasi roh bunga Flaufinder diciptakan oleh spiritualis dunia selubung kerajaan, bahwa formasi roh bunga Flaufinder pasti tidak akan dapat menemukan kekurangan dengan pembentukan roh. Lagi pula, ada perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Jika kedua orang yang membuat formasi roh dan bunga Flaufinder formasi roh diciptakan oleh spiritualis dunia jubah kerajaan, maka itu akan tergantung pada kekuatan teknik roh dunia spiritual dunia jubah-jubah dunia. Sebagai Chu Feng tidak yakin tentang kekuatan teknik roh dunia immortal Yin Yang, ia tidak dapat memastikan seberapa kuat bunga formasi Flaufinder bunga itu. Yang mengatakan, Chu Feng masih sangat terkejut bahwa Yin Yang Immortal sebenarnya berhasil memperbaiki bunga Flaufinder formasi roh. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng tahu betul bahwa bunga Flaufinder formasi roh sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan Chu Feng saat ini tidak memiliki keyakinan mutlak untuk dapat memperbaiki bunga Flaufinder formasi roh. Tidak buruk, kamu memiliki cukup pengetahuan untuk dapat mengenali bunga Flaufinder formasi roh ini segera, melihat ekspresi terkejut Chu Feng. Yin Yang Immortal mengungkapkan tatapan yang bahkan lebih puas. Chu Feng, karena kamu mengenali bunga Flaufinder formasi roh ini, kamu harus bisa tahu penggunaannya. Namun, kamu pasti tidak tahu bahwa bunga Flaufinder formasi roh sebenarnya mampu melepaskan lampu berwarna berbeda berdasarkan kekuatan pembentukan roh dunia yang mereka temui. Dengan kata lain, bunga Flaufinder formasi roh mampu menentukan seberapa kuat formasi roh. Petik 2. Kita berdua akan membentuk formasi roh pada saat yang sama. Batas waktu adalah 2 jam. Setelah itu, kita akan memiliki bunga Flaufinder formasi roh ini membedakan yang pembentukan rohnya lebih kuat. Orang dengan formasi roh yang lebih kuat akan menjadi pemenang. Bagaimana menurut kamu? Immortal Yin Yang bertujuan. Aku tidak keberatan dengan proposal ini, kata Chu Feng. Baik, ayo mulai. Immortal Yin Yang tersenyum percaya diri. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan banyak kekaburan mulai muncul. Dia mulai mengatur pembentukan rohnya. Adapun Chu Feng, dia buru-buru duduk dalam posisi bersila, melepaskan kekuatan roh dunianya, dan mulai sungguh-sungguh mengatur pembentukan rohnya. Lawannya adalah Yin Yang Immortal, dan bukan seseorang dari Avaricious Immortal atau level Immortal yang memiliki alis putih. Karena itu, Chu Feng harus bersaing dengan dia dengan serius. Bahkan, dia harus keluar semua. Kedua pria itu sangat piawai dengan teknik roh dunia mereka. Dapat dikatakan bahwa teknik roh dunia mereka sangat indah dan mendalam. Hanya, teknik roh dunia yang sedang disiapkan oleh kedua pria itu benar-benar berbeda. Formasi roh yang Yin Yang Immortal sedang bangun bukanlah formasi ofensif atau defensif. Alih-alih, itu hanyalah bentukan roh yang dibentuk demi kualitas. Pembentukan rohnya dapat dikatakan tidak memiliki penggunaan praktis sama sekali. Namun, kualitasnya sangat tinggi. Itu adalah pembentukan roh yang lebih mirip dengan karya seni. Tepatnya, Immortal Yin Yang tidak menggunakan teknik roh dunianya untuk mengatur pembentukan roh. Sebaliknya, ia menggunakan teknik roh dunianya untuk menciptakan sebuah karya seni. Sedangkan untuk Chu Feng, formasi roh yang dia buat adalah formasi pembantaian. Namun, formasi pembantaiannya disembunyikan. Setidaknya, jika seseorang melihatnya, seseorang tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah formasi pembantaian. Chu Feng sedang menyiapkan formasi pembantaian karena dia tidak percaya dengan Yin Yang Immortal. Karena itu, dia tidak bisa membuang waktu yang diberikan kepadanya, terutama ketika waktu itu selama 2 jam. Karena itu, dia harus menggunakan 2 jam ini untuk menciptakan sesuatu yang berguna baginya. Namun, itu bukan sesuatu yang sederhana untuk dilakukan, terutama ketika mencoba untuk menyembunyikannya dari Yin Yang Immortal, sesama spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Untuk mencapai itu, dia perlu mengatur pembentukan roh yang luar biasa. Dengan demikian, pembentukan roh yang sedang disiapkan Chu Feng juga berkualitas sangat tinggi. 2 jam berlalu dengan cepat. Pada saat itu, formasi roh yang sedang dibangun oleh kedua pria itu sudah selesai. Kedua pria itu menggunakan jumlah waktu yang sama untuk mengatur formasi roh mereka, tepat di tanda 2 jam. Ini mengungkapkan bahwa keduanya memiliki konsep waktu yang sangat kuat. Di sisi lain, ini juga mengungkapkan betapa hebatnya teknik roh dunia mereka, untuk dapat dengan sempurna mengatur formasi roh mereka tanpa membuang 1 detik. Dan tanpa menggunakan kedua lebih dari waktu yang diberikan. Adapun 2 formasi roh Immortal Yin Yang adalah 3 kaki lebar dan 3 kaki.
Itu tampak seperti vas bunga yang bersinar dengan kecerahan yang cemerlang. Itu memberi udara keunggulan. Itu benar-benar sebuah karya seni. Jika seseorang melelang, itu pasti akan mengambil harga yang sangat tinggi. Adapun pembentukan roh yang diatur Chu Feng, tingginya 5 meter, lebar 2 meter dan tampak seperti tong air besar. Namun, yang diukir di tong air adalah naga dan burung phoenix. Itu benar-benar halus dan indah. Seperti vas bunga immortal Yin Yang, itu juga sebuah karya seni. Kamu punya beberapa keterampilan, Dewa Yin Yang menilai formasi roh Chu Feng dan mengangguk kagum. Namun, kepercayaan di matanya tidak berkurang sedikit pun. Cara dia melihatnya, meskipun pembentukan roh Chu Feng sangat menakjubkan, itu benar-benar kurang jika dibandingkan dengan miliknya. Namun, itu terserah untuk menentukan apakah kamu bisa menang melawan aku atau tidak. Ketika Immortal Yin Yang berbicara, dia menempatkan bunga formasi Flaufinder bunga ke formasi rohnya sendiri. Papa. Tepat setelah Spirit Formation Flaufinder Flower menyentuh formasi roh Immortal Yin Yang, banyak kelopaknya langsung menamparkan formasi roh seperti bantalan isap. Saat berikutnya, bunga Flaufinder formasi roh mulai bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya itu sangat menyilaukan sehingga menaungi pembentukan roh Immortal Yin Yang. Selanjutnya, dari dalam cahaya yang menyilaukan itu muncul awan putih, langit biru dan segala macam ilusi indah. Itu benar-benar pemandangan yang memesona dari keindahan dan estetika yang hanya bisa digambarkan dengan kata kesempurnaan. Melihat itu, Chu Feng mengangguk kagum. Keahlian Immortal Yin Yang dengan teknik roh dunia benar-benar kuat. Paling tidak, dia adalah seseorang yang imarial abadi tidak mungkin bisa dibandingkan dengan. Bahkan, teknik roh dunianya melampaui bahkan dari Immortal Kompas. Melihat bahwa Chu Feng mengangguk, Immortal Yin Yang mendengus ringan dalam rasa puas. Itulah kekuatannya yang sebenarnya, sesuatu yang mampu mengejutkan orang-orang di dunia dan menyebabkan para spiritualis dunia lainnya merasa diri mereka lebih rendah dan tidak berharga. Jepret, tepat pada saat itu, formasi roh yang telah disiapkan Yin Yang Immortal sebenarnya mengeluarkan suara yang tajam dan renyah. Itu terdengar seperti vas bunga yang hancur berkeping-keping. Pada saat itu, ekspresi Immortal Yin Yang berubah menjadi sangat terkejut. Adapun Chu Feng, dia sedikit tersenyum. Chu Feng tahu bahwa lokasi yang berasal dari suara yang menghancurkan adalah cacat, titik lemah, dalam pembentukan roh Immortal Yin Yang. Meskipun formasi roh yang didirikan Yin Yang Immortal sangat luar biasa, bunga Flaufinder formasi roh masih berhasil menemukan cacat di dalamnya. Bab 1925 kembali ke kata seseorang. Setelah menemukan cacat, bunga Flaufinder formasi roh, seolah-olah telah menyelesaikan misinya, mulai melompat kembali ke Yin Yang Immortal. Dari penampilannya, dapat dilihat bahwa bunga Flaufinder formasi roh sangat senang. Penampilannya seperti hewan peliharaan yang menunggu pujian tuannya setelah menyelesaikan tugas yang diberikan tuannya. Namun, Immortal Yin Yang tidak senang sama sekali. Untuk bunga Flaufinder formasi rohnya sendiri untuk menemukan cacat dalam pembentukan arwahnya sendiri mirip dengan dia menamparkan dirinya sendiri. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak senang. Dengan demikian, ia meraih bunga formasi roh Flaufinder dengan ganas. Dia melakukannya dengan begitu banyak kekuatan sehingga bunga Flaufinder formasi roh mengucapkan suara Ji. Yin Yang Immortal, tampaknya pembentukan roh dunia kamu tidak sempurna. Jika tidak, bunga formasi roh Flaufinder kamu tidak akan menemukan cacat dengan pembentukan roh kamu. Petik 2. Namun, itu cukup menggambarkan seberapa kuat bunga Flaufinder formasi roh kamu. Aku merasa bahwa bahkan jika kamu marah, kamu tidak harus melampiaskan kemarahan kamu padanya, kata Chu Feng. Bunga Flaufinder formasi roh yang diciptakan olehku secara alami akan sangat kuat. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan itu padaku. Petik 2. Adapun pembentukan rohku, tidak ada kesempurnaan dalam apapun di dunia ini. Pembentukan roh aku hanya memiliki satu cacat. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kualitas tinggi pembentukan roh aku, kata Yin Yang Immortal. Begitukah? Tanya Chu Feng. Pertanyaannya dipenuhi dengan ejekan. Chu Feng, karena kamu adalah bagian dari generasi muda, aku tidak akan membuat hal-hal sulit pada kamu. Jika pembentukan roh kamu juga hanya memiliki satu cacat, dan bunga Flaufinder formasi roh adalah untuk memancarkan kecemerlangan yang sama seperti yang terjadi dengan formasi aku. Aku akan menganggap itu kemenangan kamu, kata Yin Yang Immortal. Baiklah, datang dan menilai pembentukan roh aku kemudian. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan sengaja mendorong pembentukan roh yang telah dia tetapkan menuju Yin Yang Immortal. Adapun Yin Yang Immortal, ia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan bunga Flaufinder formasi roh ke formasi roh Chu Feng. Gerakannya sangat kasar, bisa dilihat dia masih memiliki dendam yang mendalam terhadap bunga Flaufinder formasi roh. Bas. Tepat setelah Spirit Formation Flaufinder Flower menyentuh pembentukan roh Chu Feng, ia segera mulai bersinar dengan cahaya. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga seperti matahari skala kecil telah lahir di tempatnya, menerangi segalanya. Selain itu, tidak hanya langit biru dan awan putih muncul di dalam cahaya yang mempesona itu, ada juga pelangi. Itu telah mengungkapkan satu item lagi jika dibandingkan dengan pembentukan roh Immortal Yin Yang. Pada saat itu, mata Immortal Yin Yang terbuka lebar. Dia sangat terkejut. Bahkan, dia tidak bisa berkata-kata.
Alasan untuk itu adalah karena cahaya yang dipancarkan oleh bunga Flaufinder formasi roh setelah ditempatkan pada formasi roh Chu Feng melampaui miliknya. Selanjutnya, ada pelangi ekstra. Ini berarti bahwa kualitas pembentukan roh Chu Feng melampaui miliknya. Meskipun itu yang terjadi, dia masih menyemangati telinganya dan mengarahkan pandangannya pada pembentukan roh Chu Feng. The Yin Yang Immortal sedang menunggu suara formasi roh Chu Feng hancur. Dia sedang menunggu untuk melihat penampilan cacat dalam pembentukan roh Chu Feng. Namun, hasilnya mengecewakannya. Bunga formasi rohnya Flaufinder Flower memisahkan diri dari pembentukan roh Chu Feng tanpa dapat menemukan cacat di dalamnya. Ini berarti bahwa pembentukan roh yang didirikan Chu Feng tidak memiliki kekurangan sama sekali. Atau, paling tidak, formasi roh Flaufinder Flower-nya tidak mampu menemukan cacat dengan pembentukan roh Chu Feng. Sial. Pada saat itu, tatapan Immortal Yin yang berubah sekali lagi, dan dia bahkan mengucapkan teriakan dalam kemarahan yang menyebabkan langit dan bumi bahkan bergetar. Bahkan, banyak pohon di sekitarnya bahkan terpisah dari suaranya. Dari ini, dapat dilihat betapa marahnya Immortal Yin Yang itu. Bukan hanya dia, bahkan Chu Feng tertegun. Alasan untuk itu adalah karena, setelah Flaufinder Flower formasi roh dihapus sendiri dari formasi rohnya, itu tidak kembali ke Immortal Yin Yang. Sebaliknya, itu terbang ke arah Chu Feng. Selanjutnya, setelah mendekati Chu Feng, ia melompat ke tubuh Chu Feng dengan sangat intim. Pada saat itu, Chu Feng merasa sangat canggung. Alasan untuk itu adalah karena situasi seperti ini dapat dipahami dengan satu tatapan. Karena fakta bahwa Chu Feng memiliki teknik roh dunia yang luar biasa, bunga Flaufinder formasi roh sebenarnya mengkhianati Immortal Yin Yang dan memilih Chu Feng untuk menjadi tuan barunya. Konon, si kecil itu cukup menggemaskan. Meskipun tidak mampu berbicara, ia memang memiliki kecerdasan. Bajingan, Immortal Yin Yang berteriak dengan marah. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Bunga Flaufinder formasi roh digenggam oleh kekuatannya. Kemudian, dengan cleanse dan suara puu, ia benar-benar menghancurkan bunga formasi Flaufinder Spirit menjadi berkeping-keping. Dia telah membunuh bunga formasi roh Flaufindernya sendiri. Melihat itu, Chu Feng menyipitkan alisnya, dan dinginnya menembus matanya. Dia berkata, tidak peduli apa, itu adalah kehidupan. Apakah ada kebutuhan bagimu untuk menjadi sekejam itu? Petik 2. Itu adalah milikku. Jika aku ingin membunuhnya, maka ia akan mati. Mereka yang tidak loyal kepada aku mati, Yin Yang Immortal berkata dengan dingin. Dia tidak merasakan jejak rasa bersalah karena membunuh bunga Flaufinder formasi rohnya. Dalam hal ini, kamu tidak berencana untuk menepati janji kamu, kan? Tanya Chu Feng dengan suara dingin. Dia sudah merasakan bahwa Yin Yang Immortal tidak akan menghormati janjinya. Meskipun Immortal Yin Yang telah dikalahkan, dia tidak berencana untuk membiarkan Chu Feng melarikan diri. Hahaha, benar saja, Dewa Yin Yang tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat suram dan dingin, itu menyebabkan seluruh wilayah dipenuhi dengan cabai, dan tanaman di sekitarnya memiliki lapisan es yang menutupi mereka. Chu Feng, kamu berbakat. Melihatnya dari sudut pandang aula kegelapan, aku seharusnya tidak membunuhmu, dan sebaliknya harus berusaha keras untuk mengundangmu untuk bergabung dengan aula gelap kami. Petik 2. Namun, ketika melihat hal-hal dari sudut pandangku sendiri, seseorang sepertimu sama sekali tidak bisa diizinkan untuk bergabung dengan Dark Hall, karena sama sekali tidak ada manfaatnya untukku. Karena itu, kamu harus mati. Namun, jika kamu bersedia menyerahkan serangga itu di tangan kamu kepada aku dapat meninggalkan kamu mayat utuh, kata The Yin Yang Immortal. Tentu saja, kamu datang untuk Lil Red. Jika aku tidak salah, kamu menemukan aku dengan melacak aura Lil Red, bukan begitu? Kata Chu Feng. Kamu benar, aura orang-orang dari aula gelapku ditinggalkan pada lelaki kecil itu. Hanya aku yang bisa mendeteksi aura itu, padahal kamu tidak, kata Yin Yang Immortal. Kamu benar, aku memang tidak dapat mendeteksi aura yang kamu bicarakan. Namun, saat Chu Feng berbicara, dia membelai Lil Red dengan tangannya. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan menambahkan, bahkan kamu tidak dapat mendeteksinya sekarang. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia menyembunyikan Lil Red di lengan bajunya. Pada saat itu, mata merah dari Yin Yang Immortal menjadi lebih membunuh. Alasan untuk itu adalah karena aura di tubuh Lil Red telah menghilang. Chu Feng telah menghapusnya. Meskipun Chu Feng tidak dapat mendeteksi aura yang tersisa di tubuh Lil Red, dia mampu menghapusnya dengan semacam teknik. Tampaknya kamu tidak berencana untuk mati dengan mayat kamu utuh, Immortal Yin Yang berkata dengan dingin. Itu akan tergantung pada apakah kamu mampu membunuhku atau tidak, Chu Feng sedikit tersenyum. Lalu, rasa dingin bersinar di matanya. Boom, pembentukan rohnya yang hanya beberapa meter jauhnya dari Yin Yang Immortal tiba-tiba meledak. Setelah pembentukan roh itu meledak, segudang pedang tajam melesat keluar darinya. Mereka semua diarahkan pada Yin Yang Immortal. Pada saat yang sama, gelombang penindasan yang kuat mungkin mulai menelan Immortal Yin Yang, memaksanya bahkan mundur berulang kali.